Cuma sangat disayangkan kenapa memang harus berakhir tidak bisa diselesaikan gitu loh dengan baik-baik gitu. Akunya kan berharap lebih dewasa lah ya gitu. Kenapa harus ada drama anak aku jadi korban, dibawa kabur. Dan begitu aku ngambil keputusan, di situ juga ada berita juga. Dan memang ironisnya selain komunikasi yang buruk, perbedaan prinsip pasti ada ya, namanya kita beda kepala. Dan ada orang ketiga. Jadi prinsip hidup aku boleh gagal dalam hidup. Tapi tidak boleh gagal untuk menjadi orang tua, untuk jadi orang tua yang baik untuk anak aku. Wow. Halo Insertizen, berjumpa lagi dengan saya Jaslyn Lim. Dan seperti biasa di iTalk kita akan menghadirkan gestar-gestar yang perlu kita kulik cerita kehidupannya. Kali ini ada seseorang yang sangat spesial. Tulang punggung keluarga, kakak tertua dalam keluarga. Seseorang yang selalu menempatkan posisinya terdepan untuk menghadapi permasalahan keluarga. Namun kalau kita berbicara tentang masalah kehidupannya sendiri, apakah ada orang yang membantu ataupun menyupport dia? Nah, seseorang ini adalah Feby Carol. Welcome Feby Carol to iTalk. How are you doing? Baik kabarnya. Gimana kabarnya Kak? Baik sayang. Baik ya? Baik. Jadi Feby Carol ini adalah kakak kandung dari Virgon. Musisi terkenal yang seperti kita ketahui juga mungkin beberapa belakangan ini ada desas-desus yang harus dihadapi oleh kakaknya sendiri begitu ya. Namun sebelum kita ke sana, kita sih pengennya membahas lebih dalam lagi sosok seorang Feby Carol. Dan sebelum kita memulai, kita harus melihat Viti yang sempat menjadi viral di program Kajian Hati. Karena saat di sana curhatan hati seorang Feby Carol ini sangat menyentuh banyak hati, terutama wanita di luar sana. Ayo kita saksikan dulu. Yang paling saya sedih Pak Ustadz, saya tidak bisa bertemu anak saya. 1 tahun lamanya anak saya dibawa oleh beliau ke tempat mertua saya, daerah Jawa Timur. Dan saya hanya bisa berkomunikasi, telepon maupun WhatsApp maupun video call. Saya berupaya, sudah mengupayakan semuanya, namun usaha saya gagal dikarenakan komunikasi dan orang ketiga Pak Ustadz. Nah itu dia barusan kita menyaksikan sebuah video di mana ada curhatan hati seorang ibu ya. Ibu yang mengandung 9 bulan lamanya, namun di akhir hubungan pernikahan yang belum ketuk palu, Feby ini tidak bisa dipertemukan oleh anak. Udah berapa lama sih Feby gak ketemu sama anak? Sudah 1 tahun, hampir 1 bulan. Tuh baru datang udah langsung sedih kan. Kalau bahas anak aku gak kuat. Ya kebayang sih ya. Kebayang. 1 tahun 1 bulan lamanya, apalagi anak ini masih di usia yang sangat kecil 8 begitu. tahun. 8 tahun. Sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, perhatian seorang ibu begitu. Boleh sedikit menceritakan gak sih perasaan kamu selama 1 tahun 1 bulan belakangan ini, yang setiap hari kamu berusaha untuk menghubungi anak, namun ditutupin. Dan permasalahan apa sampai tidak bisa dipertemukan sama anak? Sebenarnya aku belum pernah cerita ya dimanapun tentang permasalahan rumah tanggaku. Cukup berat juga. Dan memang awalnya adalah komunikasi kita buruk. Dan seperti biasa namanya rumah tangga pasti ada ujiannya. Aku gak mau menyalahkan beliau, tapi memang kondisinya mungkin memang sampai di sini ya jalan ceritanya. Cuma sangat disayangkan kenapa memang harus berakhir tidak bisa diselesaikan gitu loh dengan baik-baik gitu. Akunya kan berharap lebih dewasa lah ya gitu. Kenapa harus ada drama anak aku jadi korban, dibawa kabur. Apalagi kalau misalnya anak dibawa kabur saat di usia yang sangat belia, pasti ada traumatize tersendiri.
Dan saya yakin kamu sebagai ibu juga tidak mau sampai apapun yang terjadi saat ini bisa mempengaruhi sesuatu yang negatif buat masa depan anak kamu. Tapi kalau boleh kita ketahui, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga? Kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang pernikahannya? 9 ya. 9 tahun. 9 tahun. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam pernikahan itu sampai bisa berakhir seperti ini? Belum bahkan ketuk palu loh. Tapi kamu sudah harus mengorbankan sebagai ibu nggak bisa ketemu sama anak. Sebenarnya gini, dari awal anak aku dibawa, aku lagi ada pekerjaan dan kita ada cekcok. Dan akhirnya aku harus profesional, harus mengerjakan pekerjaan aku pada saat itu. Terus tiba-tiba pas pulang, memang kita sebelumnya ribut dan anak aku udah nggak ada. Dan dibawa ke daerah Jawa Timur. Oh my God. Dan di situ memang aku udah memutuskan, aku berulang-ulang. Jadi gini, aku 3 tahun belakangan dari pernikahan aku, berarti 6 tahun aman ya. Yep. Setelah lewat dari 6 tahun, aku bergejolak. Selalu aku memikirkan gitu, ini keputusan aku yang baik nggak ya, yang benar nggak ya gitu. Aku maju mundur, aku pikirin gitu. Kayaknya berat banget, berat. Dan aku nggak cerita sama siapapun gitu. Aku pendem sendiri gitu. Akhirnya aku memutuskan nggak bisa, aku udah nggak kuat lagi. Dan di situ aku mau melayangkan gugatan cerai. Tapi memang persyaratannya yang saat ini aku kurang tahu ya. Karena kan aku nikah juga hanya sekali kan. Tiba-tiba gugatan aku udah masuk, ditolak. Dengan alasan harus 6 bulan pisah rumah. Peraturan sekarang, peraturan pengadilan agama sekarang, aku nggak tahu tapi seperti itu. Jadi di hold dulu ya. Takut kenapa aku bilang, karena memang peraturannya seperti itu, takutnya memang lagi emosi. Karena tingkat perceraian mungkin terlalu tinggi. Jadi sekarang aku ikutin prosedur itu, aku harus tunggu lagi 6 bulan dari gugatan aku masuk. Dan begitu aku ngambil keputusan, di situ juga ada berita juga. Dan memang ironisnya selain komunikasi yang buruk, perbedaan prinsip pasti ada ya, namanya kita beda kepala. Dan ada orang ketiga. Jadi sebenarnya saat 6 tahun pernikahan semuanya baik-baik saja. Kamu mengetahui ada orang ketiga. Setelah aku gugat. Anakku dibawa kabur. Oh, jadi kamu baru find out-nya sekarang? Iya. Apakah hubungan orang ketiga ini sudah berjalan cukup lama? Aku cari tahu dan memang aku mendapatkan informasi dan aku juga udah ikhlas. Tapi aku kaget lah ya, pasti kaget. Kok aku pikir permasalahannya tidak ada orang ketiga, tapi ternyata ada juga. Kalau misalnya kamu sekarang sudah mengetahui ada orang ketiga, anak kamu dibawa pergi, perasaan kamu seperti apa kalau misalnya kebayang anak kamu tuh tinggal sama ini wanita yang mungkin kamu juga tidak kenal siapa? Untungnya anak aku memang di mertua aku. Oke, I see. Jadi setidaknya ada sedikit comfort di sana. Ya. Ada dan nggak akan mungkin juga aku bolehin. Dan memang aku sudah pastikan dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya anak aku mendadak harus melanjutkan sekolah dasar di sana. Sebelum anak dibawa kabur, ya. Boleh tahu nggak sih sedekat apa anak sama ayahnya? Kedekatannya ke aku dekat, ke ayahnya juga dekat. Karena memang aku dari lahir selalu ngurus anak aku dari tangan aku sendiri. Aku tidak memilih untuk beraktivitas, aku sangat kurangin bahkan sempat hampir tidak sama sekali. Karena aku mau fokus. Jadi prinsip hidup aku boleh gagal dalam hidup. Tapi tidak boleh gagal untuk menjadi orang tua, untuk jadi orang tua yang baik untuk anak aku. Wow, ini sampai merinding loh. Yeah. Ini adalah sebuah prinsip yang memang harus diambil semua yang mau menjadikan dirinya orang tua. Kenapa? Karena aku besar dari keluarga yang gagal. That's why aku nggak mau anak aku merasakan apa yang aku rasain. Itu alasannya. Menurut kamu sempat ngomong gak sih, maksudnya sebelum proses? Ya. Kan pasti ada banyak proses juga sendiri di pikiran
sebelum aku gugat cerai dan lain sebagainya. Sempet bahas gak sih sama keluarga sendiri? Sama Virgon gitu, sama Mama Eva Manurung gitu? Kalau aku nggak mau ngelibatin adik aku karena kan kemarin kan dia juga ada masalah yang cukup berat ya dalam rumah tangganya. Dan sangat disayangkan harus berpisah dan bercerai juga. Tapi aku juga bingung, dari adik aku nggak lama kemudian aku juga menyusul. Ya memang jalan ceritanya udah seperti ini. Satu hal aku belajar untuk tidak pernah menyesali apa yang terjadi, apa yang sudah lewat dalam hidupku. Tapi aku jadiin semua pembelajaran. Gimana caranya aku bisa lebih baik lagi. Kalau kita menyesali nggak ada habisnya. Ini benar sekali Tapi sih. apa yang kita bisa ambil dari semua ini? Pelajaran kehidupan. Iya. Nah, mungkin di sini experience Feby Yes. agak sedikit berbeda dari wanita di luar sana. Iya. Boleh sedikit menginspirasi bagaimana kamu bisa begitu kuat mempertahankan rumah tangga. Apa sih yang sudah kamu jalani sebelum kamu mengambil keputusan untuk menggugat? Saya yakin banyak pertanyaan sudah melewati pikiran dan hati kamu. Betul. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini yang tidak ada orang banyak tahu? Yang kamu lakukan hanya untuk mempertahankan rumah tangga. Aku berpikir dari kecil, aku udah berpikir, maksudnya udah aku bisa berpikir gitu ya. Kayak 10 tahun gitu. Aku kan papa udah nggak ada ya. Artinya orang tua juga kurang kasih sayang gitu. Jadi aku udah terapin gitu di dalam diri aku sendiri. Nanti someday kalau aku nanti udah cukup usia atau aku nanti sudah berumah tangga, aku nggak pengen yang namanya kawin cerai gitu. Aku harus sekali seumur hidup gitu. Jadi udah ada prinsip itu. Karena aku pengen keluarga aku utuh, anak aku mendapatkan kasih sayang lengkap gitu. Dan bisa diantar sekolah, tidur bareng, makan bareng. ada aku terus. Mau tidur kita bisa berpelukan gitu. Aku pengen full kasih sayang. Kasih sayang aku sama anak aku. Gitu loh. Tapi memang ini semua kan gak ada keinginan kita untuk istilahnya perceraian. Ataupun Feby menggugat. Ada sedikit ngerasa, aku ada gagalnya gak sih sampai aku gak bisa ketemu anak 1 tahun 1 bulan terakhir. Ada ngerasa kekecewaan sama diri sendiri gak sih? Sebenarnya kalau mencari-cari kesalahan ini kita aku sih melihat dari, bukan aku ngebela diri aku ya, tapi kesalahan itu semuanya nggak ada dari pihak aku. Aku sebagai seorang istri, aku sudah melakukan tugas aku dengan baik. Aku hanya sama dia, aku sudah membatasi pergaulan aku dan aktivitas aku. Aku sudah kasih hidup aku untuk anak aku dan suami aku. Artinya sebagai seorang istri, aku sudah melaksanakan tugas aku sebaik-baiknya. Jadi karena kamu sudah yakin kamu adalah sesuatu yang sudah melakukan yang terbaik kepada anak dan kepada suami. Iya. Kamu confident menjalani kehidupan ini. Aku sudah kasih semuanya yang terbaik. Tapi kalau hasilnya seperti ini, aku tidak pernah menyesal. Karena kesalahan bukan dari pihak aku, artinya menyesal kesalahan ya. Artinya pihak dialah yang pastinya menyesal. Apalagi yang bisa tiba-tiba ngambil anak, bawa kabur begitu ya istilahnya ya. Kalau sekarang aku berharap dia jangan ada yang doktrin anak aku begini, begitu, begini, enggak. Cuma yang tahu mami kerja. Tapi kamu ada ketakutan nggak kalau misalnya pihak sebelah sana mendoktrin anak selama 1 tahun terakhir untuk jauh dari kamu, untuk mungkin tidak mau mengangkat telepon kamu atau bagaimanapun itu, kamu ngerasa ada yang mendoktrin nggak sama anak? Awal-awal pastilah ya berpikiran negatif gitu. Tapi aku kayaknya kalau aku berpikiran gini gitu nggak bener nih. Tapi udah aku bawa dalam doa semuanya. Yang penting aku udah kasih tahu kenapa ini sebabnya. Aku udah pamit sama mertua aku. Baik-baik. Sudah say sorry. Baik-baik. Bahwa memang aku sudah tidak sanggup lagi. Dan aku sudah jelasin. Dan semoga mereka mengerti. Dan mereka tidak melihat aku dari sisi negatifnya. Karena kesalahan itu bukan dari pihak aku. Semoga mertua aku di sana melihat bahwa dan bisa bersikap bijak. Yang salah tetaplah salah. Walaupun itu seorang anak. Darah sendiri. Iya.
Jadi yang salah tetap salah, apalagi seorang wanita. Iya, dan aku seorang harap ibu dan lain jangan sebagainya. pernah membatasi hubungan aku sama anakku. Karena walau gimana pun aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, dan aku yang menafkahi. Jadi tolong kasih aku waktu kapanpun, anytime aku mau telepon, aku mau video call. Tolong dikasih anakku. Karena kebahagiaan aku cuma melihat dia sehat, tumbuh, tertawa, itu aja. Benar-benar permintaan tulus seorang ibu. Ya, Permintaan tulus seorang ibu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hanya butuh komunikasi sama anak. That's all.